Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi singkat Hasto Kristianto. Hasto Kristianto, seorang politikus Indonesia, menjadi sorotan akhir-akhir ini. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang mengawali karirnya sebagai tukang ketik. Di tahun 2014, saat Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri, Hasto Kristianto menggantikannya sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekjen PDI Perjuangan. Pada Kongres keempat PDI Perjuangan tahun 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 sampai 2020. Hasto Kristianto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Ayahnya bernama Antonius Krido Parjono dan ibu bernama Yohana Sutami. Hasto memiliki saudara kandung bernama Rita Nurmastuti. Ia adalah kepala sekolah di SMA Negeri 70 Jakarta. Ia adalah kepala sekolah ke-14, di mana 13 kepala sekolah sebelum-sebelumnya adalah laki-laki. Kini Rita Nurmastuti menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2024 sampai 2029. Masa kecil Hasto hingga beranjak dewasa dihabiskan di Yogyakarta. Hasto Kristianto memulai pendidikannya di SD Gentan, Yogyakarta dari tahun 1972 hingga 1979. Semasa sekolah di sekolah dasar, Hasto Kristianto sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang, alam budaya Jawa yang sangat berpengaruh dalam dirinya. Kisah yang paling ia sukai adalah Mahabharata, sebuah adegan konflik kekuasaan antara kebenaran dan kebatilan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke SMP Negeri Gentan, Yogyakarta, yang diikuti dari tahun 1979 sampai 1982. Pendidikan menengahnya kemudian dilanjutkan di SMA Kolese de Brito, Yogyakarta, dari tahun 1982 hingga 1985. Hasto mulai membaca buku-buku politik sejalan dengan aktivitas saat SMA yang ia lalui dengan berbagai macam organisasi, hingga ia memperoleh fondasi akademis yang kuat. Ia banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan di Yogyakarta, juga perkembangan dinamika politik yang sangat keras, dan ini mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi. Tahun 1985, Hasto Kristianto berhasil menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknik Kimia. Semasa kuliah di UGM, Hasto banyak ikut organisasi kemahasiswaan. Bakatnya menonjol berorganisasi ditunjukkan dengan dipilihnya Hasto sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dalam pergulatan aktivitas organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca persoalan-persoalan rakyat. Apalagi masa itu situasi represi rezim Orde Baru mencapai puncaknya. Di tahun 1986 sampai 1987, kebangkitan PDI yang memunculkan nama Megawati Soekarno Putri. Bangkitnya PDI dan memunculkan kembali ingatan publik pada sosok Bung Karno. Bangkitnya ingatan publik terhadap Bung Karno ini membuat Hasto mulai memikirkan dalam-dalam masa depan Indonesia. Dalam masa-masa kuliah ini, Hasto banyak membaca buku-buku tentang Soekarno dan gagasannya soal Indonesia Raya. Perspektif pemikiran Soekarno inilah yang kemudian
mempengaruhi dalam cara berpolitik dan idealisme politiknya. Bagi Hasto, kesadaran Soekarnois adalah kesadaran spiritual yang melampaui alam kata-kata dan alam rasio. Kesadaran Soekarnois adalah pembentukan peradaban Indonesia lewat jalan panjang dan berliku, tetapi punya tujuan membangkitkan kebesaran Indonesia Raya sebagai mercusuar peradaban dunia. Setelah lulus dari Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada tahun 1991, Hasto memulai karir di tahun 1992 dengan bekerja di BUMN PT Rekayasa Industri. Di awal karirnya, ia menempati jabatan UOE Pre-Commissioning atau Commissioning Engineer untuk menjalankan pabrik di instrumen air dryer, water treatment, gas turbin generator, dan pabrik amonia dengan supervisi dari MW Kellogg USA. Lalu pada tahun 1993, Hasto ditarik masuk ke dalam proyek pemindahan pabrik plasterboard dari Swedia ke Indonesia. Sebagai project engineer, ia bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan tim engineering, menyiapkan legal dokumen yang diperlukan untuk pembangunan pabrik dan pemilihan subkontraktor proyek. Di tahun yang sama, ia juga dimasukkan ke dalam tim internal Rekayasa Industri untuk mengembangkan bisnis sebagai upaya mengatasi kebangkrutan dan mendesain transformasi bisnis untuk menjadikan Rekayasa Industri menjadi perusahaan yang menguntungkan dan sebagai pemain global. Tahun 1999 sampai 2000, Hasto diperintahkan manajemen Rekayasa Industri sebagai Project Control Manager terhadap studi untuk Development of Foundation Nuclear Power Plant, ujung Lemah Abang, bekerja sama dengan ITB dan Batan. Hasto bekerja di BUMN PT Rekayasa Industri sejak tahun 1992. Berbagai posisi ia tempati sampai tahun 2002. Ia melaksanakan tugas sebagai Project Manager pembangunan pabrik minyak kelapa sawit Kalimantan Timur dengan pembiayaan dari Asian Development Bank. Ia juga bertindak kepala divisi agroindustri yang bertanggung jawab di dalam melakukan strategi penetrasi pasar, analisa industri, dan juga menjabat sebagai Business Manager of CPO Industri. Di tahun 2002, Hasto dimasukkan sebagai anggota tim transformasi bisnis di Rekayasa Industri yang mendefinisikan strategic intent perusahaan, identifikasi key performance indikator, dan melakukan kajian serta menyempurnakan proses bisnis PT Rekayasa Industri. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh akademisi ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Selain itu, Hasto juga banyak bergaul dengan senior-senior Partai PDI dari Jawa Timur. Tahun 1999, Hasto mulai masuk ke dalam struktur partai dan bekerja sebagai tukang ketik. Di situ ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian-pengertian baru tentang semangat partai. Dari banyak notulensi rapat, ia menyerap suasana kebatinan partai dan idealismenya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya di tahun 2000 di Prasetya Mulia Sekolah Bisnis di Jakarta, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Hasto Kristianto lalu memupuk portofolio kepemimpinannya dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti Political Leadership Training di Jakarta tahun 2001, Training for Trainer di Banten tahun 2002, IAF Seminar Resort Management di Jerman tahun 2002,
Press for Politician di Jakarta tahun 2002, kursus calon guru kader di Ciawi, Jawa Barat tahun 2002, The New Communication Technology di Hong Kong tahun 2002, Coal Gasification di South Africa tahun 2002, Public Account Committee di Australia Parliament tahun 2008, Political Leadership di Australia tahun 2009, dan Political Management System di Sydney University Labour Party tahun 2011. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di dalam DPR RI, ia masuk di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU, dan BKPM. Di alat kelengkapan DPR RI, Hasto masuk ke dalam badan anggaran. Ia juga pengusul hak angket tolak impor beras di tahun 2006. Di tahun 2007, Hasto juga menjadi salah satu pengusul hak angket kenaikan harga BBM. Ia juga menjadi anggota pansus RUU penanaman modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan bersama dengan fraksi PDI Perjuangan menolak pengesahan Perpu Free Trade Zone, Perpu Nomor 1 Tahun 2007. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam pansus RUU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, di tahun 2008, Hasto berada dalam panitia anggaran RUU APBN Nomor 16 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang 45 sampai 2007 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2008. Di tahun 2008 pula, Hasto menjadi anggota pansus RUU UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam pansus RUU Mineral Batubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Lalu, ia juga masuk ke dalam anggota pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, dan pansus RUU tentang resi gudang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Di tahun 2009 ini pula, Hasto menjadi salah satu pengusul hak angket DPT Pemilu 2009. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Atas amanah Kongres 2010, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen bidang kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan. Di tahun 2014, saat Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, Hasto Kristianto pun menggantikannya sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Sekjen PDI Perjuangan. Pada Kongres keempat PDI Perjuangan tahun 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti tahun 2015 sampai 2020. Selama menjabat Sekjen pada periode 2015 sampai 2020, atas amanah Kongres keempat PDI Perjuangan 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen partai. Sistem manajemen partai dibuat dengan seni dasar manajemen modern, namun tetap mendasarkan semangat solidaritas dan semangat kerakyatan
yang mendasari organ partai dari pusat sampai cabang-cabang partai. Kedisiplinan partai menjadi landasan utama sekaligus memperkuat sistem informasi partai dan membangun secara disiplin struktur cabang yang kuat. Langkah pertama pembenahan adalah memperbaharui dan memperbanyak pendirian kantor-kantor cabang partai. Dengan modernisasi kantor-kantor cabang partai, maka konsolidasi dan penggalangan partai akan lebih efektif juga menjadi sarana bersatunya rakyat dengan partai. Pada tahun 2017, atas mutu layanan manajemen partai, maka PDI Perjuangan mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization atau ISO 9001-2015 setelah dilakukan audit berkala oleh Lembaga Sertifikasi International Certification Service atau ICSM. Restrukturisasi manajemen partai yang dikembangkan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan membuahkan hasil. Antara tahun 2015 sampai 2019, PDI Perjuangan mendominasi kemenangan pilkada dan pada tahun 2019, kemenangan caleg DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Keberhasilan inilah yang membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat mempercayai Hasto Kristianto dalam pengelolaan manajemen, administrasi, dan strategi partai. Pada tahun 2019, Kongres kelima Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristianto diangkat kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan dan ini menjadi pertama kalinya Sekjen PDI Perjuangan diangkat 2 periode berturut-turut. Tercatat, selama Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan, partai mengalami kemenangan 2 kali berturut-turut dalam konsentrasi pemilihan anggota legislatif atau Pileg dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, dan tercatat juga kemenangan besar di beberapa agenda pemilihan pilkada. Pada tahun 2012, saat kampanye Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Hasto Kristianto menjadi tokoh penting di balik layar kemenangan Jokowi merebut kursi DKI 1 pada tahun 2012. Simpul-simpul relawan dibangun dan dibuatkan koordinasinya, sehingga secara efektif Jokowi Ahok memenangkan Pilkada DKI 2012. Pada kampanye Pilpres 2014, Hasto berperan sebagai sentral figur yang menyatukan semua kekuatan politik untuk mendukung Jokowi Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hasto membangun komunikasi ke banyak kelompok dan memimpin rapat-rapat koordinasi yang kemudian mewujud dalam kampanye politik 2014 yang kemudian memenangkan pasangan Jokowi JK. Dalam kampanye politik 2014, Hasto Kristianto mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menggalang seluruh kekuatan politik pendukung Jokowi dan menjadi juru bicara tim sukses Jokowi JK. Pada kampanye Pilpres 2019, Hasto Kristianto berinisiatif membentuk tim kampanye nasional atau TKN yang terstruktur dan sistematis. Juga penempatan orang per orang dalam TKN yang kelak bisa mengisi jabatan politik. Dalam kampanye 2019, peran Hasto begitu menonjol dari sisi koordinasi politik dari seluruh kekuatan politik pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam TKN 2019, Hasto menjabat sebagai sekretaris TKN dan mengatur seluruh administrasi serta manajemen TKN, juga pembentukan strategi-strategi kemenangan. Terbukti pada tahun 2019, Jokowi Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dengan hasil yang gemilang. Bagi Hasto Kristianto, nasionalis Soekarnois bukan sekedar ideologi, tapi masuk ke dalam alam kesadaran yang menjadikan PDI Perjuangan sebagai basis politik nasionalis Soekarnois.
Di saat ini, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang bersandar pada ideologi nasionalis Soekarnois. Alam cita-cita Soekarno menjadi pesan politik terkuat dalam perjuangan partai. Ketika masa kampanye 2018 sampai 2019, Hasto naik Gunung Sanghyang Bali. Ia naik gunung pada malam pergantian tahun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Di sana, ia disambut tokoh adat yang dipanggil Ratu Bagawan. Gunung yang biasa ditempuh 5 jam, dilaluinya hanya dalam waktu 2 jam. Sesampainya di puncak gunung, Hasto berdoa, "Damailah negeriku, hindarkanlah kami dari bencana. Berikanlah semangat Soekarno kepada kami. Berikanlah kesehatan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan menangkanlah Jokowi Ma'ruf di pemilihan Presiden 2019. Di tahun 2020 sampai 2021, Hasto Kristianto mengambil program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada. Tepat pada tanggal kelahiran Bung Karno, 6 Juni 2022, Hasto Kristianto berhasil mempertahankan disertasi dengan judul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara. Di hadapan promotor dan penguji yang total sebanyak 10 profesor dan 3 doktor tersebut, Hasto di bawah bimbingan Profesor Purnomo Yusgiantoro, Laksamana Madya TNI Profesor Octavian, dan Letnan Jenderal TNI Dr. Iwayan Midyo, mampu secara ilmiah mengkonstruksikan teori geopolitik Soekarno sekaligus konfirmatori secara kuantitatif. Disertasinya membuka lagi peranan Indonesia yang aktif di dunia internasional seperti masa Soekarno. Hasto Kristianto menikah dengan Maria Ekowati. Maria Ekowati juga merupakan Ketua Perhimpunan Wanita Indonesia Keren atau WIK, yang kegiatannya berfokus utama pada penanganan kesehatan mental untuk masyarakat Indonesia. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Ignatius Windu Hastomo. Ia adalah mahasiswa magister farmakologi di Universitas Vermont. Yang kedua bernama Agatha Puspita Asri. Demikianlah biografi singkat Hasto Kristianto, tokoh nasional yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.